Bismillahirrahmanirrahim. Sautul Qahirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Kali ini kita dalam segmen terbaru dari podcast Suara Kairo, yaitu Kairo Bercerita. Kita akan sedikit mungkin membacakan cerita-cerita atau kisah-kisah dari orang-orang yang menurut saya mereka bisa menginspirasi atau setidaknya memberi ibroh kepada kita semua, memberi pelajaran-pelajaran yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah yang saya angkat kali ini adalah kisah seorang yang lahir di Mesir. Beliau bernama Muhammad Mash'ali. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Baharia, Mesir pada tahun 1944. Beliau adalah lulusan jurusan kedokteran Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1967. Beliau menghabiskan waktunya dan hidupnya untuk melayani orang miskin. Media Ma'syarawi pernah menulis bahwa Ma'syali bekerja di sebuah klinik di pedesaan di bawah Departemen Kesehatan pada 1975. Ia meresmikan kliniknya sendiri di kota Tonto pada tahun 1975. Ma'syali mengabdikan hidupnya untuk merawat orang miskin selama lebih dari setengah abad. Beberapa tahun belakangan namanya menjadi sorotan di media-media Mesir dan ia diberi gelar sebagai Tib al-Ghalabah atau dokternya orang-orang miskin. Selama beberapa dekade, seperti diceritakan oleh media Al-Misri Al-Yaum, Ma'syali hanya mengambil upah dari perawatan pasiennya sebanyak 5 pound atau sekitar Rp5.000 untuk kurs hari ini. Ongkos ini kemudian naik menjadi 10 pound atau kurang lebih Rp10.000. Sementara dokter-dokter lain mungkin bisa mengambil bayaran lebih dari itu, mungkin hingga ratusan pound. Dalam banyak kasus ia sering menolak untuk mengambil uang dari pasiennya yang dianggap kurang mampu, bahkan memberi mereka uang untuk kebutuhan membeli obat tertentu. Beberapa kali ia diliput oleh media televisi. Ia kerap mendapatkan banyak tawaran bantuan dari organisasi amal dan pengusaha kaya untuk pindah ke klinik yang lebih baik. Tapi ia tidak bersedia. Bahkan ketika ia terpaksa menerima bantuan tersebut, ia malah menyumbangkan lagi bantuan yang dia dapatkan kepada para fakir miskin dan membagikan harta-harta itu kepada fakir miskin yang membutuhkannya, atau ia belikan untuk peralatan medis untuk kebutuhan kliniknya. Beliau hidup sederhana, tak memiliki mobil, tak memiliki handphone sama sekali bahkan. Di antara kisah yang paling banyak diperbincangkan di media sosial adalah bahwa seorang pengusaha kaya asal negara Teluk pernah memberi dia sekitar $20.000 dan menghadiahkan sebuah mobil kepadanya. Alih-alih menggunakan uang itu untuk dirinya, ia malah membagikan uang itu untuk fakir miskin. Ia menjual mobilnya untuk membeli alat klinik baru untuk memudahkan dirinya memeriksa pasien secara gratis. Ia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ia mengisahkan bahwa ayahnya mengorbankan kesehatannya agar ia menjadi dokter. Dan ayah mengatakan jangan ambil uang dari orang sakit yang tidak mampu membayar biaya. Begitulah pesan ayahnya. Kemudian ia berjanji kepada Allah untuk tidak mengambil 1 sen pun uang dari orang miskin atau dari orang yang tidak punya uang. Saya akan tetap di klinik untuk membantu orang-orang miskin. Dr. Ma'syali begitu dicintai, jenazahnya diusung oleh warga sekitar yang begitu kehilangan sosok yang begitu peduli kepada kemanusiaan. Beliau wafat meninggalkan dunia ini dan pasien-pasien tercintanya menghadap kepada Rabbul Alamin pada Selasa 28 Juli 2020. Ada kisah menarik juga yang pernah ia ceritakan dalam sebuah video pendek, bahwa ia termotivasi untuk menjadi dokter bagi orang miskin
adalah pada suatu hari dalam sebuah keluarga. Anak itu sekitar umur 11 tahun. Anak itu menderita diabetes dan ia meminta keluarganya untuk membelikan insulin. Tapi ibunya mengatakan pada anak tersebut, kita nggak ada uang lagi nak. Kita nggak ada biaya lagi kecuali biaya yang bisa dipakai makan untuk dia dan saudara-saudaranya untuk makan malam. Kemudian anak itu pergi ke dapur, kemudian membakar tangannya dan dia bilang ke keluarganya, kalian sudah bisa makan malam ini. Dari tangan yang terbakar ditolong oleh tenaga medis, tapi akhirnya tak tertolong. Maka dari situ Dr. Muhammad Ma'sali berjanji untuk terus melayani dan mengayomi orang-orang miskin. Dan Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seorang dokter, yang mana seringkali di negara kita atau bahkan di banyak tempat, dokter yang mana pendidikannya ditempuh dengan biaya yang lumayan, mereka identik dengan kemapanan, identik dengan biaya-biaya yang mahal. Biaya-biaya kesehatan sangat identik dengan biaya-biaya yang mahal, yang mana ini sangat menyulitkan bagi orang-orang yang kurang mampu. Tapi Dr. Muhammad Ma'sali seolah memberi angin segar, memberi solusi, memberi harapan bagi orang-orang yang kurang mampu untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan ya, begitulah Allah memberikan keteguhan pada beliau, kekuatan pada beliau, keikhlasan dalam diri beliau untuk mengabdikan dirinya melayani orang-orang yang kurang mampu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, yang bisa memberi manfaat tanpa mengharap pamrih kepada manusia, yang bisa membantu orang lain tanpa perlu syarat. Hada wa jazakumullah khairan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Arif Rahman Hidayat dari Kairo bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.